يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي عليه. Udah lanjut ya. Pokoknya kita 100% udah oke, yes ya. Yes, oke. Iya, pokoknya penerima tamu tolong diarahkan nanti tamu kita duduknya di mana. Kan kita ada laut tuh, ikan-ikannya semua udah kelihatan. Sekali lagi sesuai dengan arahan kita kemarin rapat. Tanyo Bapak Ibu, Bapak-bapak, tamu kita dari mana? Ya, misalnya ikan itu, tolong ke arahkan ke tempat duduknya masing-masing. Perpanjang maaf dari kami, itu semua mau selesai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita acara kita dari awal sampai akhir berjalan sukses. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idam. Oke, siap. Mantap. Ya. على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد أهل الورى منطق وإصلاق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وسلم وسلم وقل تعوى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. wassalamu ala
ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama saya hormati Ustadz kita Pak Ustadz Samsul Arifin Nababan. Yang saya hormati Ketua DPP IKM yang mewakili Bapak Nepri. Yang saya hormati Ketua DPW Bapak Fepen beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua DPD C DKI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Iqbal, tokoh masyarakat Minang yang ada di Jakarta. Yang saya hormati seluruh IKA-IKA yang hadir pada malam hari ini, tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, sebab mengingat waktu kita dikasih sampai jam 11. Kalau lewat dari jam 11 kita kena penalti. Maka itu saya singkatin saja sampai di sini untuk penghormatan saya. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menghadiri Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam tidak luput kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah DPD Jakarta Selatan berjumlah 10 DPD. Sekarang yang udah terbentuk 8 DPC. Maka dari 8 DPC, 1 yang belum keluar SK-nya. Saya mohon ke Bapak Nepri, Sekjen DPP, untuk segera mengeluarkan SK DPC Pasar Minggu. Pasar Minggu yang belum keluar SK-nya, mohon dikeluarkan Pak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dari IKM Jakarta Selatan selalu kompak, dan apapun yang terjadi di IKM Selatan kita selalu mengerjakan musyawarah dan mufakat. Maka dari itu kami menurut rencana setelah selesai peringatan Maulid Nabi malam ini, kami akan memberi santunan kepada masyarakat Minang Jakarta Selatan yang sangat membutuhkan, terutama beras sebagai bahan pokok. Untuk kami bermohon kepada kita semua, kita hadir dalam pertemuan ini. Mari kita berlomba-lomba dalam acara ini Badonce untuk menghimpun dana sosial. Demikianlah sambutan saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang diharapkan oleh Ketua DPD itu akan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DPW IKM DKI Jakarta kepada Pak Haji PPN. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IKM yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen Insinyur Nepri Henry MT. Yang kami hormati rekan-rekan dari DPW IKM DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua DPD IKM Jakarta Selatan Bapak Haji Bustamar beserta jajarannya.
Yang kami hormati penceramah kita pada hari ini, Ustadz Arifin Nababan ya Pak ya. Yang kami hormati rekan-rekan dari Ormas Minang yang banyak sekali pada hari ini hadir, dan kami merasa bangga sekali dengan DPD IKM Jakarta Selatan ini. Seluruh Ormas Minang ini luar biasa ya, berapa puluhan banyaknya tadi. Itulah Jakarta Selatan yang luar biasa. Terakhir yang kami hormati anggota IKM, ketua-ketua DPC IKM se-Jakarta Selatan yang sangat kompak. Tadi disampaikan oleh ketuanya, ada 8 DPC yang telah eksis, 1 yang belum ada SK-nya. Insya Allah DPP nanti mengeluarkan SK itu. Serta pada hadirin yang hadir pada hari ini, khususnya masyarakat Minang se-Jakarta Selatan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Kami betul-betul luar biasa melihat DPD IKM pada hari ini bisa melaksanakan acara di hotel yang luar biasa megahnya, yang sangat representatif, yang DPW sendiri mungkin belum sanggup untuk melaksanakannya. Kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk DPD IKM Jakarta Selatan beserta DPD, DPC-nya. Mudah-mudahan acara peringatan Maulid pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, serta membawa kebaikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang untuk acara pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan syafaat dan berkahnya. Tadi kami dengar juga nanti ada acara balonce. Jadi acara balonce Pak ya. Mudah-mudahan dengan acara balonce ini, acara ini tidak ada utangnya nanti Pak ya. Mudah-mudahan semua, karena di hotel ini cukup berat ya. Jadi memang begitu tradisi yang saya lihat di Jakarta Selatan ini. Nah, dengan ada balonce semua akan sukses. Tapi kalau lihat di sini juga banyak tokoh-tokoh. Ada Bapak Iqbal juga dari tokoh masyarakat. Mungkin saya nggak begitu kenal nih Pak ya. Ya mudah-mudahanlah sukses pada hari ini acaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita menanjak ke acara berikut, kami informasikan kepada sanak kami, kita kedatangan beberapa tamu, yaitu calon anggota dewan. Nanti insya Allah kami kepanitiaan akan memberikan waktu untuk beberapa menit pada tamu-tamu kami. Sebelum tamu-tamu kami menyampaikan nanti biodatanya atau yang lainnya, kami minta kepada Bapak Insinyur Nefri Henry untuk menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPW IKM DKI Jakarta Bapak Haji Pepen, yang kami hormati Bendahara DPW IKM Jakarta, yang kami hormati Dewan Pengawas Bapak Dalmilus, yang kami hormati Bapak Ketua DPD IKM Jakarta Selatan Bapak Haji Bustamar,
Yang kami hormati Bapak Sekretaris DPD IKM Jakarta Selatan, Bapak Haji Suparman, beserta jajaran. Tidak kami sebut satu persatu kepengurusan yang ada di DPD Jakarta Selatan. Yang kami hormati panitia penyelenggara acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DPC se-Jakarta Selatan yang hadir pada hari ini beserta jajaran. Tidak bisa kami sebut satu persatu nama ketua dan pengurusnya. Yang kami hormati ketua-ketua DPD IKM DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati ketua-ketua bakor-bakor atau IKA-IKA yang disebutkan oleh panitia tadi, Bapak Ketua Panitia, tidak kami ulang lagi. Ya, di sini juga hadir Ketua Pengurus DPD IKM Kota Tangerang, Kotang, ya. Selamat datang. Juga ketua-ketua DPD lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan kami hormati yang kita muliakan bersama-sama Bapak Ustadz Samsul Alfid Sababan. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Nenek mama, alim ulama, cadia pandai. Yang kami hormati juga ada tokoh Minang, caleg-caleg yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu ada Bapak Akmil, Datuk Narbungsu. Ada juga Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal. Dan itu caleg yang kami lihat, tokoh masyarakat juga. Yang kami hormati Kevin, Bapak Kevin, sorry. Selamat datang Pak, karena duduk di belakang, saya mohon maaf. Selanjutnya kepada Bundu-bundu Kanduang yang hadir pada kesempatan ini. Tadi Bapak Ketua DPD sudah mewarning acara ini bukan acara sambutan-sambutan, tapi tujuan kita datang ke sini untuk mendengar ceramah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan kata Ketua DPD tadi, Bapak Haji Mustamar, tidak boleh berlama-lama. Saya juga tidak berlama-lama. Bapak Ibu, sebenarnya yang hadir sini Bapak Dr. Fadlizon, Ketua Umum kita. Kebetulan beliau ada di Amerika, sebelumnya ada di Eropa. Memang Fadlizon itu berkantor di Senayan, tapi tugasnya tiap hari hampir sering di luar negeri, kayak supir Pak. Cuma bawa pulang, mau bujuk buah hajo balik ke luar negeri. Seperti itu tugas beliau, karena beliau adalah Ketua Parlemen Luar Negeri. Beliau titip salam kepada Bapak Ibu semua dalam acara hari ini. Semoga acara ini sukses. Itu kata beliau, dan saya menggantikan kehadiran beliau pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tidak berlama-lama. Kesempatan ini saya juga apresiasi terhadap kegiatan hari ini, yang mana DPD IKM Jakarta Selatan ini bukan ini saja acara-acara yang kami lihat mengangkat acara-acara. Banyak kegiatan-kegiatan yang kami lihat dari DPP, kegiatan-kegiatan olahraga, keagamaan, dan banyak sekali bantuan sosial. Kami dari DPP IKM sangat apresiasi terhadap DPD Jakarta Selatan. Perlu kami ingatkan untuk Bapak Ibu semua, tadi ada disebut nama saya masalah SK DPC. Ini saya perlu luruskan nih, karena menyebut nama ya. Baik, SK DPC apa tadi, Pasar Minggu ya? Pak Ketua, Pak Endra, mana Ketua? Oke, ini kayaknya udah di hakim langsung nih. Gini Pak, SK DPC IKM Pasar Minggu itu sudah lama masuk, tapi ada yang kurang. Kita organisasi Pak, bukan abal-abal, bukan organisasi di pinggir jalan. Kita terorganisir, namanya organisasi. Ada aturan yang harus dilengkapi, ada aturan yang harus kita ikutin. Contohnya SK DPC
Pasar Minggu masih ada yang kurang. Contohnya masih kurang nomor HP, masih kurang KTP dan berita acara. Itu yang kami tunggu gitu loh. Apabila itu sudah dipenuhi, setelah itu diajukan kembali kepada DPP, kami rapatkan di DPP, segera kami turunkan. Tidak ada maksud apa-apa dari DPP. Kami mendorong semuanya cepat dapat SK, cepat berjalan. Kami harapkan dalam kesempatan ini untuk segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan dan yang diperlukan oleh DPP. Nanti pulang dari sini saya berharap kepada pengurus DPD beserta jajaran, tolong lengkapin. Kami keluarkan, tidak ada maksud kami menahan SK. Mohon diperhatikan, tidak ada kami menahan SK, pada kami mendorong. Supaya apa? Ini kan organisasi, ada aturan gitu loh. Bapak Ibu, dengan acara peringatan Maulid Nabi ini adalah kelahiran Nabi. Saya tidak bicara masalah ini, mungkin Ustadz yang menyampaikan nanti, tapi mari kita samakan. Nabi ini lahir membawa pencerahan kepada kita bersama. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu zaman Hijriah ya, masih zaman dulu. Dengan lahirnya Nabi ini dunia ini makin cerah. Disamakan dengan IKM. IKM ini sebelumnya belum ada Bapak Ibu. Dengan lahirnya IKM ini membawa pencerahan untuk Indonesia dan dunia. Selama ini tidak ada IKM yang terstruktur, yang terpusat di Jakarta. Kita berharap dengan hadirnya IKM, selama ini tidak ada ormas Minang yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Hanya IKM lah yang ada satu-satunya. Dengan adanya organisasi IKM ini, ada pengurus DPP yang ada di Jakarta, DPW yang ada di provinsi, DPD yang ada di kabupaten kota, DPC yang ada di kecamatan, semua dari Aceh sampai Papua IKM sudah ada. Itulah IKM. Alhamdulillah sekarang IKM sudah berkembang di mana-mana, termasuk di Jakarta Selatan ini. Perlu Bapak ketahui, kita organisasi IKM ini yang disamakan itu adalah seragam kita, seragam, SK, dan kartu KTA. Apabila Bapak Ibu di daerah masing-masing membuat seragam lo, membuat model solang-solang lo, itu ada organisasi nama doh gitu. Dan berkesempatan itu Ambo minta maaf, kebetulan Ambo tidak memakai baju kebesaran seragam IKM dengan Pak Ketua DPW Pak Haji Pepen. Ambo kepengen mempromosikan. Ambo berharap nanti melalui rapat nasional, kami kepengen ini baju kebesaran kita bersama. Ini acara-acara formal kita harus memakai baju seragam seperti ini. Tetapi kalau acara keagamaan, acara balale atau meninggal kematian, kita berharap nanti kita rapat pleno se-Indonesia melalui Zoom meeting, kita berharap memakai taluak belango. Taluak belango itu adalah baju Minang. Bisa awak bawa untuk barale, bisa awak bawa untuk menyangu, untuk tadarui gitu loh. Awak berharap seperti itu. Mau promosikan model itu. Mudah-mudahan kesepakati nanti berdasarkan rapat pleno melalui Zoom meeting, kita sepakati. Kita tidak boleh madu santiang, madu hebat seorang-seorang, tidak ada. Organisasi itu satu arah, satu komando. Betul sosial, tapi satu arah, satu komando. Kalau Bapak tidak mau, udah penonton saja, tidak ada diskut. Nonton saja, lihat kami berorganisasi. Bapak jadi anggota saja. Kalau mau ikut aturan, kita sama-sama, bersama-sama menyatukan orang Minang di Indonesia bahkan dunia. Termasuk baju seragam ini. Kami mohon maaf, saya dengan Pak Haji Pepen tidak memakai baju seragam itu. Kami bermaksud mempromosikan memakai baju taluak belango. Nanti kalau Bapak Ibu barale atau pita darui memakai baju itu atau keagamaan, baju warna pagi ini kok cukup acara-acara organisasi formal di luar. Kalau disepakati, mungkin ada dua macam, warna hitam, dan warna putih. Bapak Ibu, satu lagi kami ingatkan, pengurus IKM, kalau ada orang barale di lingkungan orang Minang, kalau bisa dalam undangan itu turut mengundang ketua DPD Jakarta Selatan contohnya, atau ketua DPC. Itu harus ada dalam undangan itu turut mengundang. Dan dalam batu barale itu harus ada sambutan
dari ketua DPD atau ketua DPC-nya. Tanda orang awak dituakan di situ, di organisasi yang paling tinggi di Sumatera Barat atau orang Minang, keluarga Minang. Yang dimaksud keluarga Minang adalah semua perantau Minang adalah IKM, karena mengikat semua keluarga Minang adalah IKM, Ikatan Keluarga Minang, mengikat semua perantau Minang. Itulah pengertian IKM itu. Bapak Ibu, kita berharap ke depan kalau ada awak barale, harus ada undangan dalam undang, turut mengundang ketua DPC atau turut mengundang ketua DPD, dan dikasih waktu kepada ketua DPD atau mewakili sambutan waktu berale. Satu lagi, apabila meninggal atau pentadarwih, dia aja sambutan kepada pengurus yang ada di kecamatan itu atau yang ada di kabupaten itu. Contoh Batang, Ambo ke Lampung. Di Lampung tuh dikasih IKM Lampung tuh bicara, Ambo ke Jambi. Dia aja ketua Jambi itu menjadi sambutan dari tanda awak dihargai, dihormati di situ. Kita berharap nanti kalau ada tadarwih, kalau ada meninggal dosa anak awak, tampillah IKM itu dengan bagus seragamnya. Jangan malu wak memakai baju seragam IKM, jangan malu jadi orang Minang. Sampaikan di situ, Ambo adalah pitua orang Minang di situ. Karena Bapak Ibu pengurus IKM adalah orang yang dituakan di suatu masyarakat. Ini level tertinggi Minangkabau. Kita tidak banyak untuk DPD dan DPC. Tolong setiap DPD dan DPC memakai media sosial. Harus ada satu HP di tiap DPD dan DPC. Bali HP khusus itu untuk nomor pengurus. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Sekarang udah zamannya teknologi, tidak konvensional lagi lah. Sekarang udah zaman Z. Bapak Ibu pengurus DPD dan DPC diharuskan memiliki satu HP khusus untuk nomor organisasi, supaya di sana mempunyai media sosial Facebook, Instagram, dan selainnya, ada TikTok. Dan kedua, setiap acara-acara ini rajin-rajinlah foto. Jangan malu foto kirim ke organisasi, foto kirim ke organisasi. Perlu ada Pak Ustadz juga wadangan patang semua kegiatan-kegiatan keagamaan itu wajib kita sebarkan untuk kebaikan. Baik Bapak Ibu, saya tidak masalah ini. Kita berharap itu arah-arahan dari saya sebagai pengurus DPP. Kesempatan yang luar biasa ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jagalah nama baik kita bersama. Nama besar IKM ini luar biasa, dari Aceh sampai Papua sudah berkembang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahiyatul Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Haji Mustamar selaku Ketua DPD IKM Jakarta Selatan beserta seluruh ketua-ketua DPC se-Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati
Ketua DPW, Sekjen DPP IKM, para calon-calon anggota legislatif yang tadi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Cuma yang sangat kita sedihkan, dari 6 kandidat tadi hanya 1 yang tidak dapat suara, ya, yaitu Pak Safaril. Kenapa? Karena beliau di Jambi. Yang mulia tamu kita dari Mesir, Syekh Ali Ibrahim, ahlan wa sahlan bikum fi hadzal ihtifal al-mubarak. Beliau adalah guru kami di pesantren kita di Bogor. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, keluarga besar IKM di Jakarta, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang ketiga bagi saya selama sepekan ini berjumpa dengan keluarga besar Minangkabau di Jakarta. Hari Jumat yang lalu saya mengisi acara maulid di PKDP, ya, PKDP di Cipadu, Masjid Ar-Rahman. Hari Rabu kemarin saya dengan Buddha Kevin di acara maulid IKSG. Malam ini di IKM. Jadi 3 kali berturut-turut bersama orang awak. Alhamdulillah. Sementara Ambo sesuku sama suaminya Bu Nina, Tampu Bolon. Ambo dari Sumatera Utara, dari Tapanuli Utara. Kalau Ambo tinggal di Jakarta, insya Allah Ambo coplos ibu, Ambo pilih ibu. Tapi Ambo tinggalnya di Bogor. Alhamdulillah, malam ini acaranya sama, memperingati Maulid Nabi. Hanya saja giliran saya ini agak dakdikduk karena limit waktunya sampai jam 11. Saya kebagian yang tidak enak ini. Kalau sempat lewat jam 11, gawat panitia, kena denda, bisa nambah lagi biayanya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk pengajian yang paling besar saya lihat. Di luar jauh lebih banyak daripada di dalam. Artinya pengurus IKM Kabupaten Kota Jakarta Selatan ini sukses. Alhamdulillah. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini sejarah kehidupan beliau kita kenang kembali agar kita semakin cinta kepada beliau sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat beliau yang senantiasa mencintai beliau, yang nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Ambo muliakan, apa kabar sadonyo Bapak Ibu? Sehat sadonyo? Alhamdulillah. Ambo kurang sehat sedikit, ya, makanya Ambo suka duduk. Beliau belum lahir ke dunia ini, belum lahir, belum ada fisiknya, tapi beliau sudah sangat terkenal berjuta-juta tahun sebelum dia lahir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran,
Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum bit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan cukup waktu saya bertanya apa artinya, saya terjemahkan aja langsung. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang buta huruf. Gelarnya di dalam Al-Quran beliau, maaf Pak Iqbal, beliau tidak punya gelar. Gelarnya cuma ummi. Seorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itulah gelarnya. Jadi Pak Iqbal ini lebih tinggi titelnya dari Rasulullah. Ya, beliau PhD. Rasul jangankan itu, Eka pun tidak pernah nabi. Maka gelarnya ummi yang buta huruf. Memang itu sudah disetting sama Allah. Dia harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak beliau ketika diangkat menjadi Rasul akan menerima wahyu dari Allah. Sebab kalau Nabi itu pandai membaca dan menulis, orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad. Betul? Dengan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka terbantahkan seluruh argumentasi yang mengatakan seolah-olah Al-Quran itu sebagai karangan beliau. Jadi beliau buta huruf. Apa lanjutan ayat itu? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang buta huruf, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu, kata Allah, sebelum dia lahir, namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil terdahulu. Subhanallah. Pak, Bu, apa tadi? Beliau belum lahir, tetapi namanya sudah diabadikan dari zaman dulu. Ini kehebatan beliau. Di mana tadi, Bu? Bu, di mana tadi tertulis? Di dalam Taurat, Injil, Zabur, sudah ada dalam kitab-kitab sudah terdahulu informasi tentang Rasulullah. Ambo kebetulan dulu dari Kristen. Ambo dulu dari Kristen. Ambo dah tahu Pak Tulus dulu Muslim dari lahir. Mualaf. Oh, sama lah dengan Ambo. Ya. Ya, dulu Ambo dari Kristen. Jadi cerita dikit. Karena ada dalam Quran disebutkan Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah dijumpai di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Benar gak itu? Apa kalau cari di Injil, nama beliau secara langsung disebut memang tidak ada. Di Taurat tidak ada. Hanya saja secara sinyalemen, isyarat-isyarat akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih ada tertulis di dalam Alkitab, kitab suci mereka, Taurat, Zabur dan Injil. Misalnya, ada tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Apa kata Tuhan kepada Moses, kepada Musa? Hai Musa, kata Allah, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau. Aku akan membangkitkan Allah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf, Abu agak serius karena waktunya didesak. Ya,
Tak ada waktu bagi ambo untuk melucu-lucu. Ini waktunya singkat. Mau lucu atau mau lurus? Lurus saja. Oke, nanti kasih waktu Pak. Ambo nanti jangan sampai kelewatan. Aku suruh bayar nanti. Dia dikasih kita lain. Nanti saya juga mau bicara seketek. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah, mengambil perjanjian daripada seluruh nabi, seluruh rasul terdahulu. Apa kata Allah kepada para nabi itu? Wahai para nabi, wahai para rasul, apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datang nanti kepada kamu seorang rasul. Siapa rasul yang dimaksud? Musaddiqul lima ma'akum. Rasul itu yang akan membenarkan apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada mereka. Taurat, Zabur, Injil. Nabi yang membenarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia datang, Nabi Muhammad itu kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu harus beriman dan menolong dia. Lalu Allah tanya semua para nabi. Aku hanya ditanya sama Allah, wahai nabi, wahai rasul, aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Kalian mau tidak menerima perjanjian ini? Kalau Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia. Apa kata para nabi itu? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Oke, kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai para nabi, wahai para malaikat, saksikan komitmen mereka bahwa nanti kalau Nabi Muhammad datang, mereka beriman dan menolong mereka. Makanya Rasul kita ini datangnya belakangan, tapi paling duluan disebut-sebut namanya oleh Allah kepada para nabi dan Rasul terdahulu. Subhanallah. Makanya kita beruntung, alhamdulillah Bapak Ibu. Apalagi ambo paling beruntung ambo. Sebab dulu ambo paling banyak dosa kepada Nabi. Dulu ambo paling banyak ngejek Nabi. Ya, karena ambo belum tahu. Untunglah ambo masuk Islam, diberikan garansi oleh Nabi. Al-Islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi kalau sudah mu'allaf, dosa-dosa yang dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beruntung Pak Tulus. Alhamdulillah. Lalu orang Islam iri, Ustaz kami gimana? Oh, pengen dihapus, pengen Ustaz. Kalau gitu keluar dulu sebentar. Habis itu balik lagi ke Islam. Insya Allah dihapus. Cuma yang dihapus bukan dosanya, yang dihapus pahalanya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari Islam, 1 menit saja dia murtad dari Islam, kemudian dia matinya mati kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang kalau sudah mati kafir, seluruh amal ibadah yang pernah dia persembahkan ketika dia muslim, ketika dia beragama Islam, dia salat, dia puasa, dia haji, semua dihapus oleh Allah karena dia murtad dari Islam. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka golongan penghuni neraka. Berapa lama di neraka orang yang murtad? Abadan, selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang awam yang murtad, betul? Maka itulah tugasnya anggota DPR nanti, ya, untuk mengembalikan semua orang-orang yang murtad nih, betul? Jadi Bapak Ibu, luar biasa Rasulullah ini. Jadi kita beruntung, alhamdulillah. Beliau datangnya belakangan, tapi semua nabi mengimani beliau. Bahkan beliau nanti manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadakhulaha. Allah mengharamkan surga terhadap nabi-nabi yang terdahulu sampai Rasulullah ini lebih dulu masuk ke dalam surga nanti. Subhanallah. Lalu terakhir,
beliau dulu tidak diuntungkan keadaan karena beliau diutus di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahiliyah. Betul? Beliau berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahiliyah. Maka kita ini beruntung. Andaikan kita ini Pak Bu lahir sebelum Nabi Muhammad lahir, antara Nabi Isa dengan Nabi kita ini, Allah Akbar, kita semua jadi orang kafir, betul? Maka kehadiran beliau ini adalah merupakan rahmat terbesar kepada kita. Laqad mannallahu 'alal ladzina laqad mannallahu laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada kita semua ini adalah ketika Nabi Rasulullah ini sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau beliau sampai hari ini belum diutus, nasib kita semua jadi orang kafir, jadi orang musyrik, betul? Maka beruntung kita hidup di satu zaman Rasulullah sudah diutus sehingga kita menjadi muslim. Dan kalau ada manusia lahir sesudah Nabi Muhammad diutus tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka semuanya kafir. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat manusia ini yang telah mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, sampai mati mereka walam yu'min billadzi ursiltu bih, belum beriman kepada risalah yang dibawa beliau, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka semua adalah penduduk neraka jahanam kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang tanya, jadi Ustaz, orang-orang Nasrani yang bertauhid, orang-orang Yahudi yang bertauhid, di mana? Semuanya juga di neraka jahanam. Selagi mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, maka mereka semuanya ahli neraka. Meskipun mereka punya agama, punya keyakinan, punya kepercayaan, kalau tidak beriman kepada kerasulan Nabi kita, maka mereka semuanya golongan orang-orang kafir. Saya kalau sudah tegas pidato begini, kadang-kadang kebayang saya orang tua saya, ayah saya meninggal, belum sempat saya dakwahi beliau. Tapi inilah agama, inilah akidah, inilah hidayah, betul tidak? Inilah hidayah. Maka tugas kita setiap kali memperingati Maulid begini, kita harus diingatkan kembali tentang misi kenabian ini. Pak, Bu, saya ingin menyampaikan apa misi utama beliau diutus. Paling tidak ada 3 minimal, 3 disampaikan. Berapa? Tiga saja. Misi beliau diutus oleh Allah, 3 saja saya sampaikan. Yang pertama, apa misi beliau? Satu, nih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk merubah mental, merubah akhlak manusia yang sangat rusak di zaman itu. Manusia tidak punya peradaban. Sebelum Nabi kita lahir, manusia tidak punya peradaban sama sekali, rusak. Dengan datangnya beliau, dirubah semua menjadi orang yang berakhlak. Yang kedua, misi beliau apa? Menyelamatkan umat manusia dari kekufuran menuju keimanan. Betul? Nah, kita sekarang sudah merasakan ini. Yang ketiga apa? Misi beliau adalah membebaskan manusia
dari perbudakan dan mengangkat derajat manusia kepada persamaan derajat. Dulu manusia itu tidak ada nilainya, terutama wanita. Dulu ada perbudakan dulu. Yang kaya memperbudak yang miskin, yang kuat memperbudak yang lemah. Maka misi Nabi salah satunya membebaskan perbudakan, membawa persamaan derajat. Maka kalau dalam amatan kita, sebenarnya yang paling sulit bagi Abu Jahal, Abu Lahab menerima Islam ini bukan dari aspek akidahnya, bukan dari aspek keimanan. Sebab secara naluri manusia, mereka percaya Tuhan itu ada, betul tidak? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad kata Allah, kalau engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dengan spontan mereka menjawab Allah. Percaya mereka Allah itu ada. Tapi kenapa mereka tidak masuk Islam, bahkan memusuhi Nabi? Yang paling sulit mereka terima dari Islam di zaman jahiliyah dulu, terutama para kubara, pembesar-pembesar jahiliyah, apa? Konsep Islam tentang persamaan derajat. Itu yang paling berat bagi mereka. Masa Ambo, raja, ini mama. Coba lihat Bilal seorang budak. Begitu dia merdeka budak, dia mendapatkan kedudukan dalam Islam apa? Jadi muadzin. Allah Akbar. Orang negro, orang hitam mantan budak. Begitu dia merdeka masuk agama Islam, levelnya diangkat Nabi. Jadi apa? Muadzin. Hebat Islam itu. Maka Nabi kata apa? Ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiin illa bittaqwa. Oh, ini Islam. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu. Siapa? Allah. Bapak moyang kamu satu. Siapa? Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan Arab, kecuali hanya takwanya kepada Allah. Ini hebatnya Islam, membebaskan manusia dari kasta-kasta menuju satu derajat yang sama. Semua manusia sama di mata Allah, kecuali hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam yang dibawa Nabi kita, yang berat diterima oleh Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka sudah terlanjur punya kasta-kasta dalam hidupnya. Betul? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berubah. Kebetulan sekarang lagi zamannya perubahan. Betul? Kok cuma segitu? Nih, aminnya kenapa nih? Ini zamannya perubahan. Betul? Kita mau berubah tidak? Kita harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kita ini, keadaan kita ini, sampai kita yang merubah sendiri. Betul? Maka kalau kita selamat, ya, terakhir ini, kalau kita mau selamat, ya, apa syarat keselamatan dalam Al-Quran? Ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak percaya, dicatat kalimat saya di Quran. Nanti buka dalam surat Hud ayat 107 balik. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghancurkan suatu negara dengan cara yang zalim selagi di negara itu banyak orang-orang muslihun, bukan solihun. Itu ayatnya. Pak, suatu negara tidak akan hancur secara zalim kalau penduduk negara itu banyak orang-orang muslihun,
bukan orang-orang solihun. Nah ini. Kenapa bukan muslim? Kenapa tidak soleh kok muslim? Apa bedanya? Bedanya jauh. Soleh secara bahasa artinya baik. Dia baik, soleh itu baik. Muslim artinya orang baik yang selalu memperbaiki orang lain. Nah, itu bedanya. Kalau soleh, dia orang baik. Dia gak mau mengganggu orang, kalau dagang gak menipu dan orangnya sukatan. Dia dari pasar, kalau datang waktu azan, dia pergi ke masjid, pulang dari masjid, balik lagi ke pasar, sudah. Dan mengganggu orang lain, itu orang soleh namanya. Maka orang soleh itu Pak, gak punya musuh. Orang soleh itu gak punya musuh. Betul gak? Karena dia gak mengganggu orang lain. Tapi kalau muslim itu dianya baik, tapi pola pikirnya, mindsetnya selalu dia risau memikirkan kebaikan orang lain, memikirkan perubahan kepada orang lain. Dia risau kalau ada orang lain tidak sholat, dia risau kalau orang lain menipu, dia risau kalau orang lain belum soleh, dia risau. Tapi kalau orang soleh tidak pernah risau dengan orang lain, yang penting ambo soleh sendiri, ambo udah ganggu orang lain, itu orang soleh. Maka di Quran bukan orang soleh yang disuruh berbanyak, tapi orang muslim. Sebab orang soleh belum tentu muslim, tapi orang yang muslim sudah pasti soleh. Betul? Maka nilainya satu orang muslim Pak, satu orang caleg, satu orang muslim itu lebih baik daripada 1000 orang yang tidak soleh. Paham? Mau diulangi? Satu orang muslim lebih baik daripada 1000 orang soleh. Ya. Jadi Pak Iqbal ini lebih baik daripada 1000 yang hadir ini. Kalau ada caleg lagi. Amin. Amin. Kenapa? Harus menjadi apa? Merubah masyarakat. Itulah perubahan. Memang resikonya kalau jadi soleh Pak, kalau jadi soleh itu nggak punya musuh, semua orang suka sama dia, betul nggak? Contoh Rasul dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih pribadi soleh, pribadi manusia biasa, belum nabi, belum rasul, nggak ada musuh nabi. Abu Jahal, Abu Lahab sangat cinta kepada nabi. Kenapa? Belum dimusuhinya nabi, masih pribadi soleh. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, apalagi ada perintah dari Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wah, begitu Nabi ditugaskan oleh Allah menjadi muslim, menjadi nabi, menjadi rasul, saat itu pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang tadinya cinta kepada Nabi seketika memusuhi Nabi. Betul? Pak Iqbal belum jadi caleg, nggak ada musuhnya. Begitu jadi caleg langsung banyak musuhnya. Betul? Terutama dari beda partai. Betul? Langsung banyak musuhnya. Kenapa? Menjadi tokoh perubahan. Jadi tokoh perubahan. Udah jadi langsung. Kalau selama ini jadi pribadi soleh aja, udah nggak ada musuh. Tapi begitu ingin merubah orang lain, langsunglah mulailah dikorek-korek dikit, ya? Begitu. Paham? Begitulah kalau jadi muslim. Maka nilai seorang muslim itu lebih hebat daripada 1000 orang-orang soleh. Dan Quran mengatakan wa ahluha muslimun, bukan wa ahluha solihun. Jaminan dari Quran, negara kalau ingin tidak hancur, yang diperbanyak bukan orang soleh, tapi diperbanyak siapa? Orang-orang muslim yang merubah keadaan negara, bangsa dan masyarakat. Betul? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pribadi yang muslim, yang rasul, yang nabi. Subhanallah. Lalu sekarang itu saya terkotak mungkin bahli qalilan min hikmatul maulid, insyaallah tarjim karena waktunya sangat singkat.
Beliau sengaja saya hadirkan di sini. Bisa minta mic? Ya, boleh. Walakin al-waqtu lain ya Syekh. Mungkin baki 10 daqaiq kata. Sekian 10 daqaiq. Baik. Al-mawdu' ma yata'allaq bi al-maulud. Falyatafadhal. Kita berikan kesempatan sedikit kepada beliau. Saya kenalkan dulu. Beliau namanya Syekh Ali Ibrahim, asal dari negara Mesir. Sama dengan saya dari Samosir. Ya, ada Mesir-Mesirnya juga saya. Beliau ini punya kehebatan dan kelebihan. Umur 9 tahun beliau sudah hafal Quran 30 juz. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ada lagi yang lebih hebat. Ada lagi yang lebih hebat. Beliau baru umur 4 tahun sudah bagus bahasa Arabnya. 4 tahun sudah bagus bahasa Arabnya. Masya Allah. Hebat tak? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin bi ihsan ila yaumiddin. إن كانت هناك من كلمة فإن الأستاذ نبابان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه اليهود والنصارى جيدا، يعرفونه بالتأكيد، لأن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في التوراة وفي الإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. والله سبحانه وتعالى عندما عبر عن علمهم بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المفسرون قالوا نعمة الله هي الحبيب محمد، فالله عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه نعمة. اليهود يعرفون تلك النعمة هي محمد، والنصارى تعرف تلك النعمة هي محمد، ومع ذلك أنكروا رسالة الحبيب محمد. Ya, tahu? Tahu? Paham? Paham. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Dari lahir. Kok nggak tahu? Tadi beliau mengatakan dalam ceramahnya Ustadz Nababan, tadi beliau membacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya disebutkan oleh Allah orang Yahudi dan Nasrani itu dengan sangat yakin mereka tahu, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengingkari kerasulan itu. Mereka tahu itu. Ya, mereka tahu tapi mereka mengingkari kerasulan itu, kata beliau tadi. Khalas, selesai. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن بأنه نعمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، والإسلام نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعمة والإسلام نعمة. الله سبحانه وتعالى. إذن لابد وأن نعلم أن النعمة الكبرى وهي نعمة الإسلام تتفرع منها نعم. فالإسلام مثل الشجرة نستظل في ظله لأنه رحمة بالخلق جميعا. فالصلاة نعمة، والحج نعمة، والصدقة نعمة، والإحسان إلى الوالدين نعمة، وحسن الجوار مع إخوانك المسلمين نعمة، ورحمتك بالحيوان نعمة، ومساعدتك الضعيف نعمة. الإسلام مليء بالنعم، ومن تنعم بتلك النعم وتخلق بتلك الأخلاق كان مرافقا لأكبر نعمة في الجنة وهي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Iya. Beliau mengatakan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan adalah seperti sebuah pohon. Ada pohon yang besar. Kemudian pohon ini punya ranting-ranting yang begitu banyak.
Dan ranting-ranting itu semua adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ranting-ranting itu ada salat, ada puasa, ada Al-Quran, ada segala macam. Itu merupakan kumpulan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling besar itu pohonnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain adalah ranting-rantingnya saja. Lakinnani aqulu lakum إننا لم نحافظ على تلك النعم. نحن قصرنا في الحفاظ على نعمة القرآن ونعمة النبي العدنان، وهذا هو سبب تأخر المسلمين في هذا العصر. لماذا؟ لأن الإسلام كامن في القرآن الكريم، والقرآن كتاب علم شامل لكل أمور الدنيا، علم ديني وعلم دنيوي. نحن اهتممنا بالعلم الديني من فقه وحديث وتفسير، وأهملنا الجوانب العلمية التي تقدم فيها الغرب من فيزياء وكيمياء وأحياء وتكنولوجيا تقدموا بها علينا، فنحن لم نصون النعمة ولم نفهم مراد الحبيب محمد عندما قال طلب العلم فريضة. النبي لم يحدد علما بعينه، لكننا نهتم بالقرآن وبالحديث ونترك الجوانب الأخرى التي تقدم بها الغرب، وهذا هو عدم صون النعمة. لذلك نحن قصرنا في ديننا والله سيحاسبنا على ذلك. Salah satu faktor yang membuat kita sekarang merugi besar, bahkan membuat kita menjadi umat yang terbelakang dibanding umat-umat yang terdahulu, karena kita umat Islam ini menyanyiakan nikmat yang besar itu. Kita tinggalkan nikmat yang besar itu yang menyebabkan kita menjadi umat yang terbelakang. Maka ada satu ungkapan, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa hari ini umat Islam terbelakang sementara umat-umat yang lain terus mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam segala aspek kehidupan, dalam teknologi kata beliau, dalam aspek-aspek dunia mereka maju meninggalkan kita dan kita terbelakang. Itu faktor utamanya karena kita meninggalkan nikmat yang besar itu, yaitu meninggalkan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir intaha الوقت يعني هذا نعم انتهى الدعاء فقط مباشرة. طيب ان شاء الله. المهم الفكرة التي كنت أريد أن أوصلها وصلت. Sebenarnya saya pengen melanjutkan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita ucapkan terima kasih kepada beliau. فالعلم في الإسلام علم شامل لكل الأمور الدينية والدنيوية. Dan ilmu dalam Islam ini adalah ilmu yang tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama, karena sumber ilmu itu adalah dari Islam, dari Al-Quranul Karim. Jazakallah ya Syekh ala nasihatikum, insyaallah ar-ra'i, insyaallah nastafidu min da'watikum jami'an. Barakallahu fikum, insyaallah sanuwasil fi waqtin akhar. Wa hakikatan yakni Syekh Ali huwa mudarris fi ma'hadina Ma'had Daril Ilmi Al-Hadis fi Bogor alladhi asastu qabla sanatain. Alhamdulillah al-an ladayna tullab 170 syakhsun. Jadi saya Bapak Ibu 2 tahun ini alhamdulillah mendirikan pesantren modern, namanya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok, yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena saya punya cita-cita untuk mengkader anak-anak umat Islam ini menjadi anak-anak yang hebat. Maka Bapak Ibu Saudara ya, dan kebetulan pembangunan pesantren saya ini donaturnya 90% orang awam, termasuk ikut pendirinya Haji Nasrul Tanjung, yang beliau adalah pembina PKDP di Cipadung. Jadi Ambo kenapa dake sama orang-orang awak, di samping kita tetangga, tapi memang donatur Ambo selama ini banyak orang awak. Alhamdulillah. Oleh karena itu nanti kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang baru tamat SD tahun ini ingin kita kader, kita didik, kita bentuk bersama ulama-ulama yang hebat dari Timur Tengah, silakan nanti mendaftarkan ke pesantren kami di Gadok sana. Ini saja, jazakumullah bihasanal jasa atas ceramah yang sedikit ini, mudah-mudahan ini manfaat. Sayang waktu kita sangat terbatas dan kita minta doa penutup daripada Syekh Ali. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an alladhi rafa'ta makanah wa ayyadta sultanah wa qulta ya a'azzu man qa'ilun subhanah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayanah
نشهد يا ربنا بأنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان وظاهر البرهان ومحروس من الزيادة والنقصان. اللهم إن عبيدك بنو إماؤك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dari rencana kita Adinda Haji Rizal Aziz langsung ke rekening panitia 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Haji Nasrul Tanjung nitip 200.000 rupiah. Tolong di panitia agen nasi dulu. IKKD 1 juta rupiah. Tolong panitia dibagikan rencana awak dulu. Nah, tolong panitia jalan. Coba yang 5 juta tadi sih. Ayo panitia tolong jalan lagi ada sini rencana awak dulu sebelum pulang makan dulu. Sebagian juga mungkin ada yang masih akan sedekahnya bagi kita Dibagi John Aprizal, John Haji John. Jalan-jalan pemuda IKM. Tuh. Pemuda IKM jalan ke belakang Aprizal, jauh mas makin ada di sana kita dan akan menitipkan amalnya. Bapak Muhammad Iqbal, caleg DPR RI kita ya, di dapil 2 Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dan 2 negeri. 1 juta rupiah, alhamdulillah. IKSK Katapiang di antara kawan kita orang Suanga 1 juta rupiah, alhamdulillah. IKSK Katapiang. Iko dan busana kita ada Dr. Handus Haji Akmil Datuk Bungsu, caleg DPR RI dapil 8. DPRD DKI dapil 8. Jaga Karsa Pasar Minggu Mampang Pancuran dan Tempel, itu wilayah kita Sumatera Barat Selatan. Partai Hanura nomor urut 8, nomor urut 1. Kita nanti busana kita Dusana kita kan Datuk Bungsu Dr. Handus Haji Akmil ya. 2 juta rupiah, alhamdulillah. 2 juta rupiah. Hari kas 1.200.000. Jogomara telah mampir. Ikut dari ke ada nama هذه الأرض ماتت في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض لكن كلمة كل هذه الأرض
تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أم محبة أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أم محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أم محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أم محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله
الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya Bashir al-Khair ya Rasulullah ya Dalil an-Nur ya Habib Allah ya Habib al-Qalbi ya Khair al-Baraya ya li jita bil haqqi Rasul al-Hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Dengan kasih-Mu ya Rabbi berkahi hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi damaikan mati ini saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temui-Mu di syurga terima sembah sujudku terima doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u
Izinkan ku